Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi tentang asal-usul orang Jawa. Ternyata dari telur. Dalam mitologi Jawa, diceritakan bahwa salah satu leluhur bangsa Sunda atau Jawa adalah Batara Brahma atau Sri Maharaja Sunda yang bermukim di Gunung Mahera. Selain itu, nama Batara Brahma juga terdapat di dalam silsilah babat Tanah Jawi. Di dalam silsilah itu, bermula dari Nabi Adam yang berputra Nabi Sis. Kemudian Nabi Sis menurunkan Sang Hyang Nurjaya, yang menurunkan Sang Hyang Nurasa, Sang Hyang Nurasa, kemudian menurunkan Sang Hyang Wenang, yang menurunkan Sang Hyang Tunggal, dan Sang Hyang Tunggal, kemudian menurunkan Batara Guru, yang menurunkan Batara Brahma. Berdasarkan pemahaman dari naskah-naskah kuno bangsa Jawa, Batara Brahma merupakan leluhur dari raja-raja di tanah Jawa, Bani Jawi keturunan Nabi Ibrahim. Di dalam kitab Al-Kamil fi Al-Tarikh, tulisan Ibnu Athir menyatakan bahwa Bani Jawi yang di dalamnya termasuk bangsa Sunda, Jawa, Melayu, Sumatera, Bugis dan sebagainya adalah keturunan Nabi Ibrahim. Bani Jawi sebagai keturunan Nabi Ibrahim semakin nyata ketika baru-baru ini dari penelitian seorang profesor Universitas Kebangsaan Malaysia diperoleh data bahwa di dalam darah DNA Melayu terdapat 27% varian Mediterranean merupakan DNA bangsa-bangsa Euro-Semitik. Varian Mediterranean sendiri terdapat juga di dalam DNA keturunan Nabi Ibrahim yang lainnya, seperti pada bangsa Arab dan Bani Israel. Sekilas dari beberapa pernyataan di atas, sepertinya terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Akan tetapi, setelah melalui penelusuran yang lebih mendalam, diperoleh fakta bahwa Brahma yang terdapat di dalam mitologi Jawa identik dengan Nabi Ibrahim. Brahma adalah Nabi Ibrahim, mitos atau legenda, terkadang merupakan peristiwa sejarah. Akan tetapi, peristiwa tersebut menjadi kabur ketika kejadiannya dilebih-lebihkan dari kenyataan yang ada. Mitos Brahma sebagai leluhur bangsa-bangsa di Nusantara boleh jadi merupakan peristiwa sejarah, yakni mengenai kedatangan Nabi Ibrahim untuk berdakwah, di mana kemudian beliau beristri Siti Kanduro yang kelak akan menjadi leluhur Bani Jawi. Dan kita telah sama-sama pahami bahwa Nabi Ibrahim berasal dari bangsa Ibria. Kata Ibria berasal dari Ain, Ba, Ro, atau Abara yang berarti menyeberang. Nama Ibrahim, Alif, Ba, Ro, Ha, Ya, dan Mim merupakan asal dari nama Brahma. Peninggalan Nabi Ibrahim sebagai Rasul pembawa ajaran monoteisme, jejaknya masih dapat terlihat pada keyakinan suku Jawa yang merupakan suku terbesar dari Bani Jawi. Suku Jawa sudah sejak dahulu mereka menganut monoteisme, seperti keyakinan adanya Sang Hyang Widi atau Sangkan Paraning Dumadi. Selain suku Jawa, pemahaman monoteisme juga terdapat di dalam masyarakat Sunda kuno. Hal ini bisa kita jumpai pada keyakinan Sunda wiwitan. Mereka meyakini adanya Allah yang Maha Kuasa, yang dilambangkan dengan ucapan bahasa Nu Ngarsaken atau disebut juga Sang Hyang Kersa. Dengan demikian, adalah sangat wajar jika kemudian mayoritas Bani Jawi, khususnya masyarakat Jawa, menerima Islam sebagai keyakinannya, karena pada hakikatnya Islam adalah penyempurna dari ajaran monoteisme, tauhid yang dibawa oleh leluhurnya Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Adam yang diangkat menjadi nabi hanya satu, Nabi Sis dalam bahasa Ibrani, Sang Hyang Esis dalam bahasa Jawa. Sis merupakan keturunan Adam yang lahir tunggal. Semua anak Adam dilahirkan kembar, diturunkan Yang Maha Esa sebagai pengganti anak Adam yang terbunuh. Rupa Sis sangat mirip dengan rupa Adam dan menjadi satu-satunya manusia yang memiliki kebijaksanaan terhebat sepanjang masa. Begitu mengasihinya Adam meminta pada Yang Maha Esa supaya kelak keturunan Sis diizinkan menjadi penguasa atas keturunan saudara-saudaranya. Saat berdoa, malaikat Ngezasil atau iblis ternyata mencuri dengar. Ngezasil paham bila doa Adam akan selalu didengar dan dikabulkan Yang Maha Esa.
Seketika itu pula, tumbuh keinginan Cecil untuk mencampurkan darah keturunannya dengan darah keturunan Sis. Malaikat Cecil terus menghindai Sis dan menunggu kesempatan mencampurkan darah keturunannya. Maka ketika Sis menikah dengan Dewi Mulat pada suatu malam, Dewi Mulat disirep, diambil Cecil, lalu keberadaannya digantikan putrinya Dewi Tlecia yang telah dialih rupa menjadi Dewi Mulat. Setelah dibuahi, malaikat Cecil langsung mengangkat Dewi Tlecia dan mengembalikan Dewi Mulat. Pada suatu pagi, Dewi Mulat melahirkan 2 orang anak, satu berwujud laki-laki normal dan satunya berupa cahaya berkilauan atau kasat mata. Sore harinya, Dewi Tlecia juga melahirkan, wujudnya berupa gumpalan darah yang berkilauan oleh malaikat Cecil. Gumpalan darah berkilauan itu disatukan cahaya berkilauan anak Dewi Mulat. Dari hasil penggabungan itu, muncullah seorang anak laki-laki yang cakap. Anak Dewi Mulat diberi nama Sayyid Anwas, sedang anak campuran Dewi Mulat dan Dewi Tlecia diberi nama Sayyid Anwar. Sayyid Anwas maupun Sayyid Anwar memiliki rupa yang sangat tampan. Sayyid Anwas besar dalam perlindungan Adam, sedangkan Sayyid Anwar besar dalam asuhan Cecil. Sebagai keturunan yang diberkati, keduanya memiliki kemampuan yang sama-sama hebat. Bedanya, Sayyid Anwas gemar mempelajari ilmu agama, sedang Sayyid Anwar gemar tirakat dan bertapa. Ketika Sayyid Anwar dewasa, dia bertanya pada Dewi Tlecia tentang siapa ayah sejatinya. Maka diberitahulah Sayyid Anwar bila dia merupakan keturunan Sis. Pada Dewi Tlecia dan Cecil, Sayyid Anwar berpamitan untuk menjumpai sang ayah. Ketika berjumpa dengan Sis, terkejutlah sang ayah. Semula, Sis tidak mau mengakui keberadaannya, tetapi setelah Yang Maha Esa membisikkan mengenai asal-usul Sayyid Anwar, barulah Nabi Sis menerima kenyataan itu. Sayyid Anwas dan Sayyid Anwar kemudian besar dalam asuhan Adam. Ketika melihat Sayyid Anwas dan Sayyid Anwar, Adam mulai paham bila Sayyid Anwas kelak akan melahirkan keturunan yang mempertahankan ajaran agama, sedang Sayyid Anwar kelak akan melahirkan keturunan yang menghancurkan ajaran agama. Dalam asuhan Adam, Sayyid Anwar melanggar pandangan dengan meminum air kehidupan yang membuat hidupnya abadi. Mengetahui itu, Nabi Adam marah lalu mengusir Sayyid Anwar. Sayyid Anwar sangat kecewa dengan sang kakek, lalu pergi berkelana. Di tengah perjalanan dia bertemu malaikat Harut dan Marut yang menyesatkan menuju ke arah sungai Nil dan bertemu dengan beberapa anak Adam lainnya. Dengan sang paman, Sayyid Anwar belajar ilmu melihat masa depan, semacam ilmu laduni dan berbagai ilmu hebat lain. Usainya, Sayyid Anwar melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju pulau kecil di antara Pulau Malteva, Telakstewa yang bernama Lembah Tewani.